Shalom, berjumpa lagi dalam channel Pengkhotbah Deso. Hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-9 ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Namun hari ini saya akan membacakan untuk kita semua di dalam ayat yang ke-35. Firman Tuhan katakan, "Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan hari ini, Yesus memanggil para muridnya. Oleh karena apa? Kalau kita melihat ayat yang di atas, ada satu pertengkaran yang sedang terjadi, di mana para murid memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Hal ini pun seringkali menjadi hal yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Kita terjebak dalam konsep yang salah tentang pelayanan. Kita beranggapan bahwa di dalam dunia pelayanan itu ada kedudukan yang paling mulia. Mungkin kita berpikir orang yang melayani di mimbar adalah orang yang paling mulia daripada orang-orang yang melayani, yang ditugaskan mengantar kantong kolektan, yang ditugaskan menerima tamu. Atau bahkan ada orang yang berkata seorang misionaris itu lebih tinggi kemuliaannya daripada seorang pendeta, atau sebaliknya. Inilah penyakit yang mencoba menggerogoti makna dari pelayanan itu. Disinilah Yesus ingin mengajarkan para murid tentang siapa yang terbesar, sesuai dengan kacamata daripada Yesus, bukan kacamata para murid. Jika para murid menganggap siapa yang terbesar itu, mereka sedang berpikir bahwa di dalam dunia pelayanan itu berbicara tentang posisi. Tetapi bagi Yesus tidak seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita? Siapakah orang yang terbesar itu yang Yesus mau dalam kehidupan kita? Orang yang terbesar adalah orang yang melayani, bukan dilayani. Jadi orang yang terbesar adalah orang yang siap untuk melayani, bukan dilayani. Kalau kita melihat alur konteks teks ini, ada satu kaitan tentang penderitaan yang akan dialami Yesus, yang ia katakan di dalam Markus 9 ayat 30 sampai 32, di mana ia mengajarkan tentang bagaimana ia akan menderita sebagai Mesias yang harus disalibkan. Jadi ketika para murid sedang mengalami pertengkaran, Yesus menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan makna kehambaan yang sesungguhnya. Yesus sedang menghubungkan antara Sang Mesias yang harus menderita, di mana Sang Mesias harus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, setia taat sampai mati di atas kayu salib. Yesus mengajarkan tentang pelayanan itu berbicara tentang penyangkalan diri. Tetapi para murid memiliki konsep bahwa pelayanan itu berbicara tentang posisi. Inilah yang sedang diluruskan oleh Yesus Kristus. Pelayanan itu bukan berbicara tentang posisi, tetapi bagaimana pelayanan itu adalah di mana kehidupan kita memberi fungsi bagi banyak orang. Untuk apa kita memiliki posisi, tetapi kita tidak pernah berfungsi dalam kehidupan kita? Inilah yang Yesus ingin tekankan untuk kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah dunia pelayanan kita sedang terselip ambisi-ambisi yang dimiliki oleh para murid pada saat itu? Apakah dalam pelayanan kita hanya sekedar mengejar kehormatan, kedudukan? Ketika kita tidak merasa dihormati, dihargai, kita merasa kecewa, kita merasa putus asa. Apakah hal itu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat pelayanan Yesus di Kapernaum, Bapak Ibu, Yesus berkali-kali pelayanan di Kapernaum. Dia mengadakan banyak mujizat, ia mengadakan pengajaran di rumah ibadat. Namun apa hasilnya? Kapernaum adalah salah satu kota yang dikecam Yesus karena mereka tidak bertobat.
Mereka tidak mau bertobat. Padahal banyak mujizat yang sedang terjadi, yang telah Yesus lakukan di Kapernaum. Tetapi sebagian dari mereka menutup diri dan tidak mau bertobat. Dari hal ini kita dapat belajar bahwa pelayanan itu bukan sekedar untuk mencari gengsi, bukan untuk mencari kehormatan, bukan untuk mencari sebuah pengakuan. Dan keberhasilan dalam pelayanan itu juga bukan berbicara tentang sebuah kuantitas, bukan berbicara tentang jumlah, tetapi bagaimana kita mampu setia sampai akhir untuk menyatakan kebenaran. Walaupun banyak orang yang menolak, walaupun kita secara manusia tidak dihargai, tidak didengarkan, tetapi Tuhan mau kita tetap setia untuk menyampaikan kebenaran, seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Walaupun di Kapernaum banyak hal yang sudah Yesus kerjakan, tetapi sebagian besar dari mereka menolak Yesus Kristus. Ini mengartikan bahwa pelayanan itu bukan sekedar berbicara tentang kuantitas. Pelayanan itu berbicara tentang bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita secara sungguh-sungguh, bukan untuk mengejar posisi, tetapi bagaimana hidup kita menjadi fungsi yang baik bagi banyak orang. Karena pelayanan itu bukan berbicara tentang status. Pelayanan itu berbicara tentang kerelaan hati kita untuk menyerahkan hidup kita bagi banyak orang. Inilah yang Tuhan ajarkan. Karena orang yang terbesar adalah orang yang mau melayani, bukan dilayani. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang mau bersedia untuk melayani? Seperti Kristus yang datang ke dalam dunia. Dia mau datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Inilah renungan yang dapat saya bagikan bagi kita semuanya. Kiranya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang memiliki pengertian yang benar tentang pelayanan. Memiliki pengertian yang benar ketika kita mengikut Tuhan. Ketika kita ambil bagian di dalam pelayanan. Jangan sampai hidup kita menyelipkan ambisi-ambisi seperti para murid. Meributkan tentang kedudukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kerelaan hati kita. Untuk kita rendah hati, mengosongkan diri kita, untuk kita mampu melayani dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.